Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. Ibu-ibu jemaah ngajian Rumah Dakwah Al-Hujjah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan salawat serta salam kita haturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Ya, kita kembali dipertemukan. Kali kedua kita bertatap muka, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak luput atas izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beberapa jam ataupun beberapa menit ke depan kita akan sedikit mengkaji tentang ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada rukun iman kita yang wajib kita imani dan tidak boleh kita ingkari adanya hari kiamat, hari pembalasan, yaumul hisab, surga, neraka. Ya. Dan dalilnya banyak sekali di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali membicarakan tentang hal tersebut. Agama Islam jelas sumbernya adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama dengan agama yang lain. Misalnya Syiah, ya, agama Syiah mereka membuat rukun iman sendiri, rukun Islam sendiri. Ketika dicari dalilnya tidak pernah ketemu. Dari mana dalil tersebut? Ya, kalau kita rukun Islam kita 5, mereka 6. Ya. Kalau kita rukun imannya ada 6, mereka malah 5. Itulah agama Syiah. Ya, kalau kita apa dalilnya? Kenapa kita menyebutkan rukun Islam 5, rukun iman ada 6? Jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan hadis Jibril, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bercerita dalam hadis tersebut. Hadisnya panjang, Bu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, pada suatu hari kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh tala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'ar, la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Pada saat kami sedang duduk-duduk dengan Rasulullah, datang seorang laki-laki, pakaiannya putih, rambutnya hitam. Tidak ada tanda-tanda kalau dia sedang dalam keadaan safar. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada seorang pun di antara kami yang tahu siapa pemuda tersebut. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Tsumma jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian orang tadi ketika tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian orang tersebut menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya ke atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tiba-tiba datang, pakaiannya putih, rambutnya hitam, tidak ada tanda-tanda safar. Tiba-tiba duduk di depan Rasulullah, menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah, kemudian meletakkan tangannya ke atas paha Rasulullah. Ya, tiba-tiba setelah
duduknya sempurna, telapak tangannya di atas paha Rasulullah. Orang tersebut bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Rasulullah menyebutkan rukun Islam yang 5. Kemudian orang tadi yang dia bertanya, kemudian dia berkata, "Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad." Umar dan para sahabat yang mendengar orang tersebut mengatakan, "Engkau benar wahai Muhammad," fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami kaget, kami takjub, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Ya, dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Takjub Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian setelah itu dia bertanya kembali, "Fa akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Kemudian Rasulullah menjawab, "Wal iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi." Kemudian Rasulullah menyebutkan ada rukun 6, rukun iman yang 6. Kemudian dia mengatakan kembali, "Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad." Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami kaget lagi, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian pemuda tadi bertanya kembali, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Kemudian Rasulullah menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya, kalau engkau tidak bisa seakan-akan engkau melihat Allah, maka beribadahlah seakan-akan engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tadi bertanya pertanyaan yang keempat. "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku kapan kiamat terjadi. Kemudian Rasulullah menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi Rasulullah tidak tahu kapan kiamat terjadi. Kemudian orang tadi bertanya pertanyaan yang kelima, "Akhbirni an amaratiha." Kalau begitu, kalau kamu tidak tahu kapan kiamat terjadi, kabarkan tanda-tandanya. Apa tanda-tanda kiamat terjadi? Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah menyebutkan ada beberapa tanda terjadinya kiamat. Hadis riwayat Muslim. Setelah bertanya, Rasulullah memberikan jawaban yang kelima tersebut, menyebutkan tanda-tanda kiamat. Orang tadi tiba-tiba pergi. Ya, tiba-tiba pergi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa tadi yang bertanya? Umar menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum." Sesungguhnya tadi itu adalah Jibril datang kepada kalian dan mengajarkan agama kalian. Ya, dari sini kita mengambil pelajaran yang diajarkan oleh Jibril melalui hadis Rasulullah SAW, yakni rukun Islam kita jelas ada 5, rukun iman kita jelas ada 6, kemudian ada ihsan, kemudian tanda-tanda kiamat akan terjadi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada rukun iman tadi insyaallah akan kita bahas sedikit banyaknya, yakni iman kepada hari akhir. Bahwa kita harus yakin hari akhir itu ada dan akan terjadi. Kiamat akan terjadi, alam barzakh ada, siksa kubur ada, yaumul hisab ada, padang mahsyar pasti ada, surga dan neraka itu pasti ada. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas yakni keadaan padang mahsyar, ya. Ketika kiamat terjadi, sesuatu yang sangat dahsyat ya terjadi kiamat tersebut. Ini adalah awal semua hari akhir, ya. Awalnya adalah tiupan sangkakala malaikat Israfil, ya. Ketika tiupan tersebut ditiup, kemudian terjadilah yang namanya kiamat, sesuatu yang sangat dahsyat. Banyak sekali dalam firman Allah ataupun hadis Rasulullah SAW yang mengabarkan kepada kita, yang menceritakan kepada kita bagaimana kiamat tersebut terjadi, bahwa kiamat tersebut adalah sesuatu yang sangat dahsyat.
Ya, kalau kita bayangkan mungkin tidak ada di antara kita yang mau untuk bertemu dengan kiamat tersebut. Tidak ada yang mau mengalami kiamat tersebut terjadi. Kalau bisa sehari sebelum kiamat kita sudah mati, ya, saking takutnya, saking dahsyatnya keadaan kiamat tersebut. Salah satu daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kiamat tersebut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalau kalian ingin melihat, ya, kalau kalian ingin melihat bagaimana keadaan tersebut, kiamat tersebut terjadi dan seakan-akan ada di mata kalian, ya, seakan-akan kiamat tersebut ada di hadapan kalian, maka kata Rasulullah, bacalah surat At-Takwir, ya, kemudian surat Infitar, kemudian surat Insyiqaq. Kata Rasulullah, kalau kalian ingin melihat kejadian kiamat seakan-akan ada di hadapan kalian, makalah bacalah 3 surat tersebut, surat At-Takwir, surat Infitar, dan surat Insyiqaq. Ya, ayat-ayat dalam surat-surat tersebut adalah ayat-ayat yang menceritakan tentang kejadian kiamat, bagaimana dahsyatnya kiamat tersebut. Ya, misalnya dalam surat Takwir, ya, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita bacakan beberapa ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas syamsu kuwirat." Ya, idzas syamsu kuwirat. Apabila, kata Allah Subhanahu wa taala, matahari telah digulung. Kuwirat, ya, idzas syamsu kuwirat, apabila matahari digulung oleh Allah. Kata-kata kuwirat, orang Arab ketika mereka memasang jubah yang dikalungkan di atas kepala mereka, ketika mereka menggulung jubah tersebut atau sorban tersebut, itu bahasa Arabnya kawwaroyo kawiru, ya. Jadi seakan-akan matahari yang sangat besar tersebut, yang sangat panas tersebut, Allah Subhanahu wa taala gulung. Mudah sekali bagi Allah untuk menggulung matahari, ya. Kemudian ayat yang kedua, wa idzan nujumun qadirat, apabila bintang-bintang telah dijatuhkan oleh Allah. Berapa banyak planet dan bintang-bintang yang ada di atas langit sana, seluruhnya dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sekarang mereka berjalan pada edaran masing-masing, pada saat itu dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idzal biharu sujjirat, ketika air laut dipanaskan oleh Allah. Ya, air laut seluruhnya dipanaskan oleh Allah, kemudian melimpahlah ke bumi. Jadi bumi pada saat itu kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan, gersang seluruhnya. Ya. Kemudian dalam ayat yang seterusnya, wa idzal isyaru uttilat, ketika unta yang bunting ditinggalkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyebutkan unta yang bunting? Unta yang bunting itu harganya sangat mahal, dan itu adalah pada saat itu harta yang sangat berharga. Jadi kalau mungkin dibahasakan sekarang, ya, ketika kiamat tersebut terjadi, harta yang paling berharga itu sudah ditinggalkan, tidak diperdulikan sama sekali. Mungkin ibu-ibu yang punya mobil harga 1M, 2M, itu ketika kiamat terjadi sudah ditinggalkan, tidak ada perhitungan sama sekali untuk menjaganya dan lain sebagainya. Ya, itu tentang surat apa tadi, Bu? Takwir, ya. Kalau dalam surat Infitar, idzas sama'un fatarat, ketika kata Allah Subhanahu wa taala langit pecah, runtuh, berjatuhan. Ya, ketika kiamat tersebut terjadi, langit-langit yang ada di muka bumi ini berjatuhan, semuanya dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal kawakibun tafarat, dan ketika itu bintang-bintang semuanya berjatuhan, bertabrakan antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi langit runtuh, bintang-bintang, planet-planet semuanya bertabrakan, kemudian jatuh ke bumi ini. Kemudian ayat yang ketiga apa, Bu? Apa ayat yang ketiga? Wa idzal biha rufujjirat, ketika air laut meluapkan semua isinya,
Ya, jadi air laut semuanya ditumpahkan. Kalau dalam surat Takwir tadi dipanaskan terlebih dahulu kemudian ditumpahkan ke muka bumi ini. Ya. Kemudian wa idzal quburu bu'tsirat. Pada saat itu penduduk yang ada di bumi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa ayat gambaran tentang ketika kiamat tersebut terjadi. Adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Kita lihat dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang pertama dan ayat kedua. Coba kita perhatikan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai sekalian manusia, kata Allah, takutlah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim, karena sesungguhnya kejadian kiamat tersebut, goncangan kiamat tersebut adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Bagaimana keadaannya? Dalam ayat kedua Allah menyebutkan, ya, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Pada saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu yang menyusui anaknya, anak yang sedang disusui oleh seorang ibu, dia jatuhkan begitu saja. Tidak dipedulikan anaknya tadi, sedang menyusui, anaknya dilemparkan begitu saja. Kemudian ibu-ibu yang sedang hamil, baik hamil besar ataupun hamil kecil, tiba-tiba keguguran. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan menyaksikan pada saat itu manusia dalam keadaan mabuk. Padahal mereka tidak mabuk. Kenapa hal tersebut terjadi? Walakinna 'adzaballahi syadid. Akan tetapi kiamat tersebutlah yang sangat dahsyat. Ya, itu kejadian, paling tidak kejadian kiamat tersebut terjadi. Ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian semua manusia dimatikan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang hidup. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali. Pada saat itulah manusia digiring kepada mahsyar. Ya. Pada mahsyar tersebut dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa dia adalah tanah yang rata, tanah luas yang rata, ya. Disitulah seluruh manusia mulai daripada Nabi Adam dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai manusia yang terakhir. Bagaimana keadaan mereka di padang mahsyar? Ketika mereka digiring ke padang mahsyar, ya, ketika mereka digiring ke padang mahsyar, bagaimana keadaannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas, mereka akan digiring ke padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak dikhitan, dan tidak berpakaian. Jadi seluruhnya dikumpulkan dalam keadaan seperti itu. Dalam hadis yang lain, ketika mereka digiring ke padang mahsyar, ada di antara mereka yang digiring ke padang mahsyar dengan berjalan kaki, ada di antara mereka yang memakai kendaraan, diberikan kendaraan khusus oleh Allah. Kemudian ada di antara mereka yang mereka berjalan dengan wajah mereka, kakinya ke atas, wajahnya yang di bawah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kok bisa manusia berjalan kepada mahsyar dengan wajah mereka? Kata Rasulullah SAW, sebagaimana Allah bisa menjalankan kita dengan kaki di dunia, pada saat itu Allah juga bisa menjalankan sebagian manusia dengan wajah mereka. Itu keadaan di padang mahsyar, ya, tidak berpakaian, tidak dihitan, tidak beralas kaki, ya. Kemudian dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, pada saat itu matahari didekatkan beberapa mil dari kepala manusia, ya. Jadi di tanah yang sangat luas, kemudian semua manusia ada di situ, tidak berpakaian, tidak dikhitan, tidak beralas kaki, matahari didekatkan 1 mil dari kepala mereka. Para ulama berbeda pendapat, 1 mil di sini jaraknya seberapa? Alat bercelak ibu-ibu, ya, alat bercelaknya ibu-ibu itu kalau bahasa Arab namanya mil. Berapa panjangnya, Bu? 1 meter enggak? 1 jengkal aja enggak nyampe, ya. Itu pendapat yang pertama. Jadi di atas kepala kita ada matahari tidak lebih daripada 1 jengkal. Ya. Pendapat yang kedua, 1 mil di situ adalah jarak perjalanan. Kira-kira 1 kilo, 10 kilo, 1,6 atau 1,8 kilometer. Dekat, Bu. Ya. Dekat sekali matahari pada saat itu didekatkan kepala manusia di padang mahsyar. Makanya kata Rasulullah, saking panasnya
Ya, saking panasnya pada saat itu ada di antara mereka yang berkeringat bercucuran, sehingga keringat mereka ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai betis, sampai paha, dan ada yang sampai ke hidung mereka, menenggelamkan mereka. Tergantung dengan dosa-dosa mereka yang mereka kerjakan ketika di dunia. Jadi saking panasnya matahari tersebut, kita berkeringat sampai-sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Al-Munajjid, seorang syekh ya, dari Timur Tengah, beliau mengatakan, kenapa manusia bercucuran keringatnya pada saat itu? Paling tidak ada 3 faktor penyebab. Yang pertama, matahari yang sudah dekat dengan kepala mereka. Yang kedua, karena saking ramenya, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan, manusia berkeringat seluruhnya. Jadi itu juga yang membuat mereka berkeringat. Yang ketiga, itu neraka yang ada di bawah mereka. Ya, waji'a yauma idzi bi jahannam. Jadi 3 penyebab inilah banyak di antara manusia yang pada saat itu di padang mahsyar mereka tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya, tenggelam dengan keringatnya sendiri. Berapa lama keadaan tersebut terjadi? Berapa lama kira-kira, Bu? Ya, kalau hisab itu 40 tahun. Satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Itu hisab, Bu. Ini ketika keadaan yang tadi saya sampaikan itu sebelum hisab. Hisab belum dimulai. Keadaan pada saat itu tidak jelas mau dihisab belum. Makanya ada di antara mereka yang mengatakan, kalau seandainya hisab disegerakan, itu lebih baik walaupun kami masuk neraka daripada berada di padang mahsyar selama ini. Mereka mengatakan lebih baik di neraka daripada di padang mahsyar. Ya, saking luar biasanya keadaan di padang mahsyar tersebut. Ya. Mungkin banyak di antara kita yang berpikir kalau seluruh manusia di padang mahsyar enggak berpakaian, ya, apa enggak tertarik melihat lawan jenis, begitu ya? Enggak sempat, Bu. Ya, enggak sempat. Dalam surat Abasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada saat itu seseorang manusia mereka lari daripada temannya. Jadi ketika di dunia mereka berteman, ketika pada saat itu bertemu teman langsung lari. Bertemu dengan temannya langsung lari. Wa ummihi wa abih, bahkan ketika mereka bertemu dengan ibu bapak mereka, mereka lari, tidak mau bertemu dengan ibu bapak mereka. Wa sahibatihi wa banih, anak yang mereka sayang, suami istri yang mereka cintai ketika di dunia, ketika bertemu dengan mereka di pada masa tersebut, mereka lari, tidak mau bertemu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada saat itu setiap individu manusia sibuk untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Jadi begitu keadaan, mereka lari kocar-kacir ke sana kemari. Kemudian mereka tenggelam dengan keringatnya, mereka kepanasan dan lain sebagainya. Itulah keadaan pada masa tersebut. Berapa lama hal tersebut terjadi? Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan dan berapa lama hal tersebut terjadi. Makanya pada saat itu ada namanya syafaatul uzma. Seluruh manusia, baik mereka beriman kepada Allah ataupun mereka kafir, baik mereka beriman ataupun mereka kafir, diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW untuk disegerakan hisab. Ya, pada saat itu semua manusia datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di dalam jasadmu adalah ruh langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah syafaat kepada Allah untuk disegerakan hisab. Kata Nabi Adam, saya tidak berani. Karena pada saat ini Allah sangat murka kepada saya. Dulu ketika saya di dalam surga, saya melanggar satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melanggar satu perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala, memakan pohon yang ada di surga. Makanya Nabi Adam tidak berani meminta bersama Allah, tidak berani minta kepada Allah. Kata Nabi Adam, datanglah kalian kepada Nabi Nuh. Kemudian mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah syafaat kepada Allah untuk disegerakan hisab. Karena sudah tidak tahan lagi dengan keadaan padang mahsyar tadi. Ya. Kata Nabi Nuh, saya tidak berani.
Karena dulu pernah saya diberikan doa mustajab oleh Allah, kemudian saya berdoa untuk mengadab kaumku. Makanya Nabi Nuh tidak berani untuk meminta kepada Allah pada saat itu. Datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Kemudian mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mintalah syafaat kepada Allah untuk disegerakan hisab. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak berani. Dulu ketika di dunia saya pernah berbohong 3 kali. Ya, Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Yang pertama, bohong beliau ketika diajak oleh raja pada saat itu untuk pergi berburu, atau dalam riwayat lain pergi beribadah kepada rumah ibadah mereka. Nabi Ibrahim mengatakan, saya lagi sakit. Ya, padahal beliau sehat-sehat saja. Ya, tetapi kata para ulama, sakit di situ adalah sakit jiwa. Karena pada saat itu kaumnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebohongan yang pertama. Beliau mengatakan sakit padahal tidak sakit. Kebohongan yang kedua, ketika beliau menghancurkan berhala-berhala, ya kan? Ini ceritanya masyhur. Beliau mengatakan apa? Yang besar itu yang memecahkan, bukan saya. Yang menghancurkan patung-patung semuanya ini adalah patung yang paling besar itu. Padahal yang menghancurkan beliau sendiri. Ini kebohongan yang kedua. Kemudian kebohongan yang ketiga, raja pada zaman itu, kalau ada seorang laki-laki berjalan dengan istri, ya dengan istri, maka istrinya akan diambil. Ya, istrinya akan diambil. Makanya ketika Nabi Ibrahim datang dengan Siti Sarah, ditanya, ini siapa? Beliau mengatakan, ini saudariku, ini saudaraku. Ya, padahal itu istri beliau. Itu kebohongan beliau yang ketiga. Padahal kata para ulama, kebohongan di situ benar karena itu saudara seiman beliau. Ya, karena ketiga kebohongan ini, Nabi Ibrahim tidak berani meminta syafaat kepada Allah. Kata beliau, datanglah kalian kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, ketika semua manusia datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, mintalah syafaat kepada Allah untuk diserahkan hisab. Kata Nabi Musa, saya tidak berani. Dulu saya pernah membunuh manusia, padahal itu tidak diperintahkan oleh Allah. Ya, pernah dengar kisah dalam surat dalam surat apa itu? Surat Yusuf atau surat Al-Kahfi, saya lupa. Ketika beliau memukul seseorang, ya, ada 2 orang yang berkelahi, kemudian dari kaumnya dibantu, kemudian dia memukul, langsung mati, ya. Makanya kata salah seorang ustadz mengatakan, premannya para nabi itu Musa, ya. Karena kuat, ya. Nggak boleh, nanti kita diiniin lagi kan. Itu kata beliau, ya, semoga beliau tidak hanya bercanda, tidak serius, dan minta ampun kepada Allah. Makanya kata Nabi Musa, saya tidak berani, dulu saya pernah melakukan kesalahan membunuh orang. Kemudian kata beliau, datanglah kalian kepada Nabi Isa. Seluruh manusia datang kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, mintalah kepada Allah untuk disegerakan hisab. Kata Nabi Isa, saya tidak berani. Kemudian Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya dalam hadis itu. Dia tidak menyebutkan kesalahannya. Datanglah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi terakhir, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Kemudian datanglah manusia datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, mintalah syafaat kepada Allah, mintalah kepada Allah untuk disegerakan hisab. Ya, datanglah Rasulullah SAW bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad, ya, fasal tu'ta, mintalah akan aku berikan apa permintaanmu. Fasfa' tu syaffa', mintalah syafaat akan aku berikan syafaat padamu, ya. Jadi pada saat itu syafaat beliau adalah untuk disegerakan hisab. Kemudian hamba-hamba beliau atau umat beliau, umat Islam yang beriman kepada Allah, langsung diperintahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat untuk seluruh manusia, ya, orang kafir pun dapat. Jadi hisabnya disegerakan. Pada saat itu dimulailah hisab. Berapa tahun? 40 tahun. Satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Ya, itu lama hisabnya. Udah 40 tahun, satu harinya dibandingkan dengan hari di dunia itu 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Ya. Itu hisab, lama hisab. Karena sekecil apapun akan dihisab oleh Allah. Ya. Jarum pentul kita akan dihisab oleh Allah.
kita dapat dari mana, ya kan? Itu akan dihisab seluruhnya. Piring kita, sendok kita, ya kan? Bensin kita beli dari duit mana, itu seluruhnya dihisab oleh Allah. Bagaimana dengan hewan? Apakah dihisab oleh Allah? Ya. Ya, hewan-hewan dihisab oleh Allah. Jadi hewan yang punya tanduk dihisab dengan hewan yang tidak punya tanduk. Dia dikisos, setelah kisosnya selesai, hewan tersebut diubah menjadi tanah. Sampai di situ, tidak masuk neraka. Hanya dikisos saja. Ketika orang kafir melihat binatang tersebut sudah berubah menjadi tanah, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau seandainya dulu kami di dunia seperti binatang yang saat ini berubah menjadi tanah. Ya, orang kafir pada saat itu bercita-cita menjadi tanah saja. Ya, karena kisos selesai sampai di situ. Tidak bisa, ya. Begitulah keadaan di padang mahsyar.